Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan Bapak Vintar Arya Wirangga. Pada kali ini kita akan membahas atau belajar tentang buku non-fiksi. Nah, untuk kalian tentunya para pelajar dan murid-murid sekolah khususnya, tentunya kalian selalu membaca buku pelajaran seperti buku pelajaran matematika, buku pelajaran bahasa Indonesia, buku pelajaran IPA, fisika, kimia, dan sebagainya. Nah, buku-buku tersebut termasuk ke dalam buku non-fiksi. Selanjutnya, kita akan pahami dulu sebenarnya apa pengertian dari buku non-fiksi. Baik, pengertian dari buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Ya, isi dalam buku non-fiksi ini adalah sebuah informasi yang dapat diambil oleh pembaca. Jadi, ketika kalian membaca buku non-fiksi, seperti buku pelajaran yang sudah tadi Bapak jelaskan di awal, kalian akan mendapatkan informasi dan pengetahuan setelah membacanya. Lalu, penyusunan buku non-fiksi ini harus melalui tahap pengamatan maupun penelitian agar isinya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam buku-buku non-fiksi ya, ada banyak sekali jenis buku non-fiksi seperti biografi, literatur, lalu ada ensiklopedia, lalu ada buku pelajaran. Nah, semuanya itu disusun melalui penelitian terlebih dahulu, pengamatan dan sebagainya, agar isinya dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, jenis-jenis buku non-fiksi. Ya, yang pertama ada biografi, yang kedua ada buku literatur, yang ketiga ada ensiklopedia. Nah, yang pertama, buku biografi ya. Tentu kalian tahu ya biografi itu apa? Yaitu riwayat hidup seseorang. Nah, pada buku ini ditulis untuk mendokumentasikan peristiwa penting yang dialami seseorang. Buku biografi ini termasuk dalam buku non-fiksi. Kenapa? Karena melalui pengamatan dan penelitian. Kalian amati dulu kehidupan orang tersebut. Ya, kalian teliti dulu kehidupan orang tersebut dan sebagainya. Dan disusun berdasarkan fakta. Artinya, disusun melalui pengamatan, penelitian, dan fakta. Makanya, buku non-fiksi ini jenisnya adalah biografi. Yang kedua, ada buku literatur. Buku literatur adalah buku yang difungsikan sebagai rujukan kajian keilmuan. Biasanya ditemukan di dalam perkuliahan, ya. Jadi, buku-buku literatur ini adalah buku rujukan yang ditulis oleh seorang dosen atau mungkin peneliti untuk membantu para mahasiswa untuk menemukan informasi yang mereka belum ketahui. Jadi, buku ini sebagai buku rujukan atau buku referensi. Yang ketiga, ada ensiklopedia. Ya, apa sih ensiklopedia? Pasti kalian sering mendengarnya ya. Sering mendengarnya. Ensiklopedia itu apa? Jadi, ensiklopedia itu adalah suatu karya acuan yang disajikan dalam sebuah buku yang berisi keterangan tentang semua cabang pengetahuan, ilmu, dan teknologi, atau yang merangkum secara komprehensif suatu cabang ilmu dalam serangkaian artikel yang tajuk subjeknya disusun menurut abjad. Jadi, ada ensiklopedia khusus dan ada ensiklopedia umum. Untuk ensiklopedia umum berisi keterangan tentang semua cabang pengetahuan, misalnya matematika, fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Tetapi, kalau ensiklopedia khusus,
hanya membahas satu cabang keilmuan saja. Misalnya, geografi. Nah, jadi yang tersedia adalah ensiklopedia tentang geografi, tentang ilmu geografi, tentang cabang-cabang ilmu geografi, dan sebagainya. Seperti itu ya. Lalu, kita akan bahas tentang ciri-ciri buku nonfiksi. Ada apa saja kira-kira ciri-cirinya? Yang pertama adalah berdasarkan fakta. Kenapa berdasarkan fakta? Karena semua yang ditulis di dalam buku nonfiksi akan dipertanggungjawabkan penulisannya atau dipertanggungjawabkan isinya. Jadi, karena yang disampaikan bersifat faktual, pembaca bisa langsung memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan. Yang kedua, menggunakan bahasa formal. Penulisannya menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah penulisan EYD. Namanya juga melalui pengamatan dan penelitiannya, sudah diamati, sudah diteliti, masa bahasanya tidak menggunakan bahasa formal. Tentunya akan dirasa kurang ya, apalagi yang membaca adalah orang-orang untuk menambah pengetahuan. Jadi, tentunya menggunakan bahasa yang formal. Berbeda ya ketika kita membaca novel. Lalu yang ketiga, menggunakan kata denotatif. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kata yang mengandung makna sebenarnya. Misalnya, ada sebuah kata meja hijau. Nah, apa maksudnya dari meja hijau itu? Apakah mejanya yang berwarna hijau atau pengadilan? Nah, jadi ketika menggunakan kata denotatif, arti dari meja hijau adalah meja yang berwarna hijau. Itu makna denotatifnya atau makna yang sebenarnya. Tetapi kalau untuk makna konotatif, arti dari kata meja hijau adalah pengadilan. Ya. Lalu yang keempat adalah bersifat penemuan baru atau pengembangan. Buku nonfiksi itu ditulis karena memiliki tujuan untuk menyempurnakan ide dari ulasan naskah terlebih dahulu dan bisa juga melalui pengembangan ide yang baru. Nah, buku nonfiksi ini penyempurnaan dari ide-ide yang sudah ada sebelumnya dikembangkan kembali, ya, ditambah lagi seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dulu dengan bahasa Indonesia yang sekarang terus berkembang. Selalu ada EYD di setiap tahunnya ya. Selalu berganti mungkin dari beberapa tahun yang lalu itu selalu berganti. Nah, dari situ jadilah penemuan yang mengembangkan ide yang sudah ada. Seperti itu. Lalu ada juga pengembangan ide yang baru. Dibuatlah sebuah tulisan atau sebuah buku yang mengembangkan ide yang baru. Ya. Lalu di sini kita akan membahas tentang apa saja sih yang bisa kita dapat dari buku nonfiksi. Yang pertama adalah gagasan pokoknya, ya. Hal-hal penting yang dapat diperoleh dari buku nonfiksi adalah gagasan pokok. Pertama, kalian menemukan gagasan pokoknya pada setiap paragrafnya. Ya, kalian harus menemukan itu. Yang kedua, ada faktanya, jelas. Hal penting yang kalian dapat dari buku nonfiksi adalah sebuah fakta. Yang ketiga adalah pengetahuan atau informasi. Hal yang dapat kalian peroleh dari buku nonfiksi adalah pengetahuan. Yang keempat adalah hal menarik, biasanya di dalam biografi. Kalian menemukan hal-hal menarik dari tokohnya yang disajikan dalam buku biografi. Seperti itu ya. Baik, sampai sini saja pembahasan kali ini. Pembahasan tentang buku nonfiksi. Untuk lebih jelasnya, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.